Makoko merupakan sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Lagos, Nigeria. Makoko seringkali dijuluki sebagai Venesianya benua Afrika. Akan tetapi julukan ini bukan berarti kawasan Makoko memiliki pemandangan yang indah dan romantis seperti halnya di Venesia. Kawasan yang berdiri di tepi pantai laut Samudra Atlantik ini justru menyajikan pemandangan yang tampak sangat kumuh. Bahkan kondisi lingkungan di sekitar pemukiman Makoko terbilang sangat menyedihkan. Warna air di laguna nampak menghitam dan berminyak, memancarkan bau yang sangat menyengat, dan menggambarkan kondisi air yang tidak sehat. Kemudian ditambah dengan limbah dapur yang berserakan di sekitar gubuk-gubuk kayu yang terapung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa satu-satunya kesamaan antara Makoko dan Venesia adalah bahwa keduanya sama-sama identik dengan air. Makoko merupakan pemukiman nelayan informal yang tidak memiliki catatan sensus resmi. Karena hal itu tidak ada catatan pasti mengenai jumlah penduduk di kawasan Makoko. Namun demikian perkiraan sementara menyebutkan bahwa Makoko dihuni oleh sekitar 150 hingga 250 ribu jiwa, yang dimana hanya memiliki akses kepada satu sekolah dasar berbahasa Inggris yang terletak di tengah kawasan tersebut. Kawasan Makoko dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan kecil, yang dimana kemudian menyebar dengan cepat hingga membentuk pemukiman besar seperti yang ada saat ini. Pemukiman di Makoko menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran yang berasal dari negara Afrika Barat, yang berusaha mencari nafkah di Nigeria. Sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor penangkapan ikan. Air merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Makoko. Karena hal itu, semua bangunan di kawasan Makoko bertumpu pada rumah panggung yang dibangun dari kayu yang ditancapkan jauh ke dalam dasar air. Pada umumnya rumah-rumah di Makoko dihuni oleh sekitar 6 hingga 10 orang, yang dimana masing-masing rumah di kawasan ini memiliki sebuah perahu yang difungsikan sebagai sarana transportasi di sekitar pemukiman. Perahu kayu menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman terapung ini, bahkan perahu sederhana ini juga digunakan untuk memancing, dan sekaligus berfungsi sebagai tempat untuk berjualan. Karena begitu lekatnya kehidupan warga Makoko dengan air, sehingga membuat anak-anak di kawasan ini mulai belajar mendayung perahu kayu saat usia mereka masih 5 tahun. Namun demikian, mendayung merupakan keterampilan yang penting untuk bisa bertahan hidup di kawasan kumuh ini. Selama berpuluh-puluh tahun Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman yang layak huni. Bahkan pemukiman ini tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum yang bersih, listrik, serta pembuangan limbah. Hal ini membuatnya sangat rentan terhadap bahaya lingkungan serta kesehatan penduduknya. Jamban komunal yang digunakan bersama-sama antara rumah tangga, ditambah lagi dengan air limbah yang mengalir langsung pada perairan tempat mereka tinggal, menjadikan air di kawasan Makoko tidak dapat lagi mendukung untuk kehidupan habitat laut.
Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air minum bersih adalah dengan membelinya dari vendor yang mendapatkannya dari lubang bor. Sementara itu, pemerintah setempat memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di kawasan Makoko. Hal ini karena selain dianggap sebagai hunian yang ilegal, sebenarnya pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan tersebut. Walaupun dianggap sebagai kawasan yang sangat kumuh dan tidak diinginkan, namun kenyataannya wisata kumuh justru menjadi kegiatan utama di daerah Makoko. Banyak wisatawan yang datang ke Makoko, dan mereka sangat terpesona melihat sifat dan kondisi di kawasan tersebut. Salah satu daya tarik paling menawan di Makoko adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek. Sekolah ini dibangun menggunakan tong plastik dan memiliki ruang-ruang kelas serta taman bermain. Struktur bangunan sekolah ini dibuat bertingkat 3 lantai dan memiliki bentuk bangunan seperti prisma segitiga yang dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 256 drum plastik. Konstruksi mengambang ini dibuat dari kayu lokal bertenaga listrik dengan panel surya dan mampu menampung 100 orang siswa. Tujuan utama dari dibangunnya sekolah terapung ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Makoko yang dimana tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah yang disebabkan oleh faktor kemiskinan serta faktor geografis yang terbatas. Meskipun mendapat banyak kunjungan dari wisatawan, warga Makoko sangat jarang menyambut mereka dengan baik. Sebab warga Makoko selalu waspada dan menganggap para wisatawan tersebut sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga sangat sinis tentang fotografi, karenanya mereka berpikir bahwa foto mereka akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena warga percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka, dan karenanya harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos. Pemerintah yang telah lama menginginkan Lagos menjadi kota raksasa megah yang dibangun di pinggir laut dengan gedung-gedung tinggi, serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata rapi. Namun kenyataannya berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang kumuh, berpolusi tinggi, dan sistem lalu lintas yang sangat berantakan.